jika saya duduk di sini? Tanya pria aneh itu. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang telah menolongku, tapi sampai kini aku belum mengetahui siapa dia. Dia tinggal di mana atau bahkan namanya. Mungkin hanya wajah dan wangi tubuhnya yang akan aku ingat hingga saat ini. Oh ya, jangan lupakan juga coklat itu. Baiklah, untukmu yang hadir sore itu. Jika kau membaca ini, aku akan selalu menunggumu di taman yang sama, kursi yang sama, juga waktu yang sama setiap harinya. Berharap kau datang lagi. Maka datanglah, selalu aku tunggu dirimu. Tiga Januari. Hei, maaf mengganggu, tapi bolehkah saya duduk di sini? Tanya pria itu. Entah dari mana datangnya, dia membawa gitar. Penampilannya lebih seperti seniman jalanan. Mungkin pengamen, pikirku saat itu. Aku menyeka mataku yang sembab, lalu sedikit bergeser untuk memberikannya tempat. Terima kasih ya, ujarnya kemudian. Aku sudah tidak mempedulikannya. Aku hanya fokus pada keadaan diriku saat ini. Hadiah yang aku harapkan untuk tahun baru kandas seketika. Taman ini begitu indah, terletak di tengah kota. Asri, bunga mekar di mana-mana. Sekaligus menjadi pusat kegiatan banyak orang di hari libur. Benar-benar taman impian, karena banyak orang yang tinggal di tengah hiruk-pikuk kota besar. Semuanya berjalan seperti biasa, hingga sesuatu membuatku terduduk dan menangis di kursi taman ini. Kelihatannya kamu sedang bersedih ya, ujar pria itu tiba-tiba. Bahasanya sangat kaku. Entah sekolah di mana dia dulunya. Oh, begitu ya. Terima kasih sudah peduli, jawabku kemudian. Sudah jelas aku sedang menangis. Apakah aku kelihatan menangis bahagia? Pria aneh itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya dan kemudian menawarkannya padaku. Ini makanlah. Banyak yang mengatakan coklat dapat membantu mengurangi kesedihan, ujarnya kemudian. Aku melirik pada coklat itu. Sekilas aku lihat, lantas aku menjawab, "Ah, tidak, terima kasih ya. Aku sedang tidak ingin makan apapun, termasuk coklat yang menjadi penawar moodku selama ini." Pria aneh itu menjawab, "Baiklah, aku letakkan di sini jika kau mau." Ia pun meletakkan coklat batangan itu di antara aku dengannya. Pria aneh itu tetap duduk di sana sampai bermenit-menit kemudian, menungguku yang masih sesembaban hingga aku sudah mulai stabil. Karena menyadari dia masih di situ, aku pun bertanya, "Kamu sendiri ngapain di sini?" Pria aneh itu pun menoleh padaku. "Ah, hanya sekedar lewat dan menemukan seorang nona yang sedang bersedih. Maka aku pun merasa ingin menemaninya," jawabnya singkat. "Bahasa kamu emang begitu ya?" tanyaku. Aku merasa sedikit risih dari tadi karena bahasa yang digunakannya. "Saya selalu seperti ini pada siapapun, nona." "Siapa kamu?" tanyaku lagi.
Pria aneh itu masih menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Perihal saya siapa, sepertinya Nona tidak perlu tahu. Yang perlu Nona tahu hanyalah saya tidak bermaksud jahat sama sekali pada Anda. Dia menjawab sembari tersenyum. Oh ya? Terus gimana biar aku yakin kamu gak berniat jahat sama aku? Cecarku kemudian. Siapa tahu kalau dia berniat jahat padaku, iya kan? Bisa jadi dia psikopat atau penculik atau mungkin yang lainnya. Anda bisa membuktikannya dengan memakan coklat itu. Maka Anda akan tahu kalau saya tidak berniat jahat, ujarnya kemudian. Hei, apa-apaan ini? Kenapa dia malah menyuruhku makan coklat? Bisa jadi kan di sana ada racunnya, atau obat bius, atau apapun itu. Aku tidak meletakkan apapun di dalam coklat itu, Nona. Ia seolah bisa membaca pikiranku, dan saya tidak dapat membaca pikiran jika itu yang Anda pikirkan. Aku tercengang. 3 kali. 3 kali ia benar-benar tepat menebak isi kepalaku. Jadi kamu gak berniat jahat kan? Tanyaku lagi. Kenapa aku jadi banyak tanya? Tidak sama sekali, Nona. Jawabnya singkat. Baiklah. Aku pun mengambil coklat itu, membuka bungkusnya dan memakannya dengan sedikit ragu. Mungkin ini yang namanya malu tapi mau. Mau tapi takut dan malu. Setelah beberapa gigitan, aku masih aman-aman saja. Ternyata aku terlalu buruk sangka. Coklat ini enak dan sangat mengembalikan moodku yang rusak. Maaf ya, karena sudah buruk sangka tadi, ujarku padanya setelah coklat itu habis. Sekarang aku sudah tidak sesedih tadi. Ya, walaupun masih ada sedikit rasa nyeri. Tak apa, tak setiap hari ada orang tak dikenal yang akan memberi Anda coklat ketika sedang bersedih di taman kan? Jawabnya kemudian. Aku pun terkekeh-kekeh sedikit. Kalau boleh saya beri saran, ini hanya saran ya Nona ya, tapi sepertinya Anda akan membutuhkannya. Jangan terlalu banyak berharap pada seseorang. Meskipun dia adalah seseorang yang Anda sayang, tapi itu jelek. Berharap pada diri sendirilah yang sangat logis untuk dilakukan. Aku mengenal seseorang yang pernah berkata, aku telah merasakan semua pahitnya dunia, dan yang paling menyakitkan adalah berharap pada orang lain. Karena itulah sebaiknya Anda berhenti berharap pada orang lain, atau minimal tidak terlalu berharap. Mungkin terkadang Anda berpikir, kenapa aku tidak seberuntung mereka? Percayalah Nona, Anda hanya belum beruntung, bukan tidak. Jadi tidak perlu bersedih ya. Wow, ternyata pria aneh ini penasehat yang sangat baik. Makasih ya buat sarannya. Kamu ternyata penasehat yang baik. Dia tersenyum. Terima kasih kembali untukmu Nona. Izinkan saya bernyanyi ya. Dia mengambil gitarnya. Bahkan sebelum aku menanyakan apapun lagi, dia mulai memetik gitarnya. Aku mengenal lagu ini, bahkan salah satu yang menjadi favoritku, dan kini tengah ia nyanyikan. Aku mencium aroma parfum bunga sweet pea yang pekat dan khas. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi? Ada sebait kata-kata dari lagu ini
yang sangat aku kenal. Beginilah bunyi bait itu. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab? Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari resah menjadi luka. Namun aku akan tetap di sini, menunggu alam semesta menerima, dan angin membawakan jawabannya. Karena detak jantung dan nadiku akan selalu merindukanmu. Itulah sebait lagu yang dia nyanyikan. Dan hanya sampai situlah pertemuan kita. Setelah itu aku memejamkan mataku untuk menghayati. Tapi begitu aku membuka mata, dia sudah tidak ada di sana. Selain sebatang coklat lain yang dililit pita dan bertuliskan semangat. Bulan demi bulan pun berlalu, tapi aku masih saja di sini. Mungkin aku mengabaikan perkataannya soal jangan terlalu banyak berharap pada orang lain. Tapi aku masih percaya harapan dan menunggu dia datang. Datanglah untukmu yang hadir sore itu. Walaupun pertemuan kita hanya sebentar, tapi raut wajahmu, suara petikan gitarmu, suara halus saat kau menyanyikan lagu itu, coklat yang kamu belikan padaku, masih terngiang di pikiranku, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Mungkin lewat tulisan ini, akhirnya aku akan bisa menemukanmu. Semoga kamu mendengarkan isi hatiku ini. Bagi kamu yang jauh di sana, yang aku pun tidak tahu siapa kamu, dengarlah sekali lagi. Aku akan selalu menunggumu di taman ini, di jam yang sama dan di tempat yang sama. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi lewat tulisan ini. Terima kasih bagi yang sudah membacakan tulisan ini.